Selamat datang kembali di channel saya. Saya Indra dan saya sekarang akan membahas mengenai beberapa tipe air purifier. Sebelum saya bahas mengenai air purifier, saya ingin membahas cara kerja air purifier. Ini saya punya kipas angin. Jadi cara kerja air purifier itu sederhana sekali. Bayangkan ini kipas angin, ya, lalu dikasih kertas filter di depannya. Ini cara kerja air purifier. Jadi udara keluar masuk dari luar dan berhembus ke depan, ya. Jadi ini cara kerja air purifier sebenarnya, teman-teman. Nah, sejarahnya saya itu udah pakai air purifier udah lama sebenarnya. Udah zaman sebelum pandemi ini saya sudah menggunakan air purifier. Zaman dulu saya menggunakan tipenya Sharp. Nah, zaman dulu itu air purifier filternya itu mahal. Hampir sama dengan air purifiernya mesinnya itu sendiri. Karena orang masih niche gitu ya, kebutuhan niche gitu. Kalau sekarang itu seperti orang udah mulai sadar akan pentingnya air purifier. Sekarang ini kebanyakan air purifier itu sudah memiliki tingkat filterisasi yang lebih bagus dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu itu paling bagus itu HEPA-nya masih HEPA 12. Sekarang itu sudah HEPA 13. Apa sih HEPA 13 itu? HEPA 13 adalah filter yang bisa menyaring 99,97% kuman atau bakteri dan segala macam, sehingga udara yang keluar itu lebih bersih. Itulah HEPA 13. Nah, tipe-tipe air purifier ini biasanya memiliki lapisan-lapisan filter, gitu ya. Ada yang 4 lapis, 5 lapis, dan masing-masing filter itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Contoh, filter pertama adalah HEPA filter. HEPA filter itu biasanya adalah untuk membunuh virus atau membunuh debu, menghilangkan debu, menyaring debu, gitu ya. Itu adalah fungsi dari HEPA-nya sendiri, gitu. Kebanyakan yang generasi baru adalah HEPA 13. Setelah itu biasanya juga ada carbon activated. Nah, air purifier yang baik, yang bagus, yang biasanya mereka itu produsen itu sudah klaim bahwa air purifier ini bisa membunuh virus COVID-19, itu biasanya mereka itu HEPA 13 dan plus carbon activated. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari air purifier, minimal cari yang seperti itu. Lalu ada juga tambahannya, ada yang dikasih ion, ada juga yang dikasih UV setelah itunya, lalu ada juga antibakteri, lapisan antibakteri, terus biasanya juga ada dikasih steam. Nah, itu semakin banyak fiturnya, biasanya harga air purifier akan semakin mahal, gitu. Nah, hati-hati, beberapa air purifier filter itu juga berbahaya. Contohnya seperti UV. UV itu menghasilkan ozon. Ya, jadi kalau misalnya kita mencari air purifier yang ada UV-nya, pastikan bahwa lampu UV-nya itu tidak menghasilkan ozon sehingga tidak merusak paru-paru kita. Karena lampu UV itu bagaikan pedang bermata dua. Dia bisa bunuh virus, bisa bunuh kita juga. Sama kayak baygon lah. Baygon itu kan bisa bunuh nyamuk, bisa bunuh diri gitu loh. Kalau diminum. Sama tuh, UV juga begitu. Nah, saya mau bahas nih ya, keunggulan masing-masing di air purifier ini. Pertama adalah saya mau bahas mengenai Bardi. Bardi ini keunggulannya adalah, pertama, dia ada filter, dia pakai filter ini buat debu, kotoran yang terlihat mata. Pertama, filterisasi pertama. Lalu setelah itu, ini yang saya katakan tadi, carbon filter. Dia lapisan keduanya adalah karbon. Jadi setelah dimasuk ke sana, dia masuk ke karbon. Ya, dia virusnya akan nempel di sini. Lapisan ketiga adalah lapisan antibakteri, which is ini yang berwarna hijau. Ya, dia tipis. Setelah itu baru HEPA. HEPA-nya ini dia kemarin baru mengeluarkan tipe yang HEPA 13. Jadi kalau kita beli ini mesin, dapatnya masih HEPA 12. Tapi kita bisa beli filternya saja yang sudah 13. Gitu. Jadi ini lebih bagus. Jadi yang HEPA 12 mungkin bisa disimpan, tukar sama yang ini. Ya, ini harganya 500.000. Terakhir saya beli. Baru ini kipasnya. Nih kalau teman-teman lihat nih. Ini kipasnya dan di sini ada UV. Jadi udaranya masuk, tadi udah masuk beberapa filter, terakhir disinari lampu UV, baru keluar ke udara bebas. Nah,
UV-nya ini ketutup nih bagus. Jadi pastikan bahwa kalau misalnya teman-teman membeli HEPA air purifier, pastikan UV-nya ini jangan kelihatan. Karena ada beberapa air purifier yang UV-nya itu terlihat. Contohnya ini nih. Ini dari City Home, UV-nya ini keluar kemana-mana. Jadi agak cukup bahaya. Makanya saya tidak pernah menyalakan lampu UV ini. Karena saya takut. Tapi kalau untuk yang Bardi, saya berani. Karena dia tidak keluar lampunya. Coba saya tutup semua, saya masukin semua ya. Nah, terus ini lapisan keduanya, dia cukup berat nih ininya, karbonnya cukup banyak. Oke, nah terakhir adalah untuk yang debu kasat matanya. Jadi istilahnya dia, nah baru terakhir adalah casingnya. Nah, jadi seperti ini. Dan dia sudah smart, dia bisa connect ke WiFi. Kenapa saya beli ini? Karena ini ada connect ke WiFi dan bisa saya set timer. Kalau malam mati, kalau siang nyala, kalau hari apa mati nyala. Kalau saya datang ke rumah, gitu ya, saya connect ke Siri, connect ke IFFT. Jadi kalau misalnya saya datang ke rumah, otomatis dia akan memberitahu bahwa saya datang ke rumah, ini nyala otomatis. Hebatnya tuh di situ dengan smart function ini. Gitu. Dan dia juga ada ionisasinya juga. Jadi cukup lengkap nih. Dengan harganya juga nggak terlalu mahal. Terakhir itu harganya di 2, sekian kalau nggak salah. Nah, lalu kalau misalnya air purifier yang lain, ini Bimola. Bimola ini lebih ke arah portable. Dia ada baterainya, gitu ya. Dia ada baterai charge-nya. Dan dia filternya juga sama nih teman-teman. Nih. Dia ada filter HEPA-nya, udah 13, dan ada karbonnya. Sama kan kayak tadi, tipikalnya. Ya, jadi perhatikan itu tuh. Ini saya tinggal tutup. Dia pakai ada baterainya, dan bisa dibawa-bawa, dia ada gantung juga. Nah, yang ini adalah, ini saya beli sebelum pandemi. Ya, ini beli belum pandemi, dia bentuk filternya bundar. Ini mereknya Xiaomi. Ini buat ditaruh di mobil. Jadi setiap air purifier itu beda-beda ininya, fungsinya kalau buat saya. Ini taruh di ruang tamu, kalau ini saya buat jalan-jalan, atau kalau misalnya saya bawa anak, biasanya saya kasih buat bawa. Dan ini buat di mobil. Dia itu bentuk filternya bundar. Nah, berbeda ya sama yang tadi. Dia udah jadi satu semua nih. Dia sudah ada karbonnya, walaupun masih kertas doang karbonnya, lalu HEPA 13, dan sudah ada RFID-nya. Nah, RFID ini fungsinya apa? Jadi, kita bisa tahu kapan harus kita mengganti filternya. Jadi dia ada sensornya gitu, bahwa sudah saatnya kita mengganti filter. Dan prinsipnya sama. Kenapa bundar? Kalau bundar ini dia bisa ngambil udara dari semua tempat. Gitu, sekelilingnya gitu. Ini posisinya itu saya tempatkan di belakang kursi. Jadi di belakang kursi kita itu ada tempatnya, di belakang kursi saya ada tempatnya. Gitu, di belakang headrest. Nah, itu taruh di situ tuh, ini Xiaomi mereknya. Bagus ini, saya udah beli udah cukup lama ini. Sebelum pandemi bahkan saya belinya. Nah, ini adalah dari Daikin. Ini yang saya menggantikan Ini yang menggantikan tipe Sharp saya yang pertama kali saya punya. Kenapa saya ganti ini? Jadi ceritanya dulu, ini ada ceritanya nih. Saya sering ganti filter, mahal nih. Setiap tahun saya ganti filter sekitar 700 ribuan. Akhirnya waktu itu saya mencari, ada nggak sih air purifier yang ganti filternya lama? Nah, Daikin mengklaim ganti filternya itu 10 tahun sekali. Karena apa? Karena dia itu punya teknologi yang namanya steam. Gitu. Tetap dia menggunakan HEPA filter. Ya, tetap dia menggunakan HEPA filter. HEPA filter seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti bentuk HEPA filter seperti ini. Kalau di sini dia udaranya masuk dari kanan kiri. Dia ini cuma tutup, dia masuk dari kanan dari kiri. Dari kanan dari kiri. Setelah itu
masuk ke atas ke filter, terus ke ada karbon, bukan karbon, dia kayak honeycomb kayak ngomongnya. Tapi di dalam mesin ini dia mengklaim bahwa HEPA filternya ini bisa diganti 10 tahun sekali selama kita menggunakan feature steam, karena dia ada namanya e-HEPA gitu. Jadi udaranya itu disaringnya itu bukan melalui HEPA-nya tapi melalui e-HEPA, dan ada teknologi steam. Saya juga kurang tahu gimana cara kerjanya sih, tapi intinya adalah klaimnya itu 10 tahun sekali, which is itu yang membuat saya tertarik untuk membeli Daikin ini. Ditambah Daikin ini juga punya sensor udaranya. Ini juga punya sensor udara ya teman-teman ya. Nih, kalau dinyalain, kalau misalnya dia ada PM25 nih, kalau misalnya udaranya kotor, dia merah. Kalau yang Bardi tadi lebih bagus nih, saya nggak tahu bisa nyalain ya. Ya, kalau Bardi ini lebih bagus daripada sensornya, lebih bagus daripada ini. Nah, jadi kalau kita nyalain, dia ada ketahuan nih udara kita kotor atau bersih, ada angkanya. Kalau ini cuma lampu doang, kalau Bardi ada angkanya dan bisa kita lihat di handphone. Ini juga ada nih sensor, ini juga ada nih, saya juga lupa tadi. Ini juga ada sensornya. Si Xiaomi ini juga ada sensornya, jadi kita bisa tahu di mobil kita kotor atau bersih udaranya. Tapi kalau Xiaomi ini ngelihatnya karena di sini nggak ada LCD, ngelihatnya di handphone. Kalau ini bisa ngelihat di sini atau di handphone. Kalau Daikin cuma sensor doang, lampu gitu. Jadi itu adalah tipe Daikin. Nah, dia tuh ngebaca dulu, dia baru hijau, nanti pelan-pelan dia selain lampunya berubah merah kuning hijau, di sini udah merah. Ini adalah Bardi yang saya suka. Nah, terus saya juga kemarin ternyata saya butuh satu lagi untuk di kamar anak-anak. Saya ini mencoba membeli yang cukup murah ya, dibanding sama yang lain ini cukup murah, 1 juta gitu. Tapi kehebatannya ini mereknya City Home. Sebenarnya ini ngeklon ya, jadi banyak mirip-mirip nih kalau misalnya kita melihat Leica juga kalau masalah mirip ya kayak gini bentuknya. Nah, ini bentuknya kayak gini, filternya di belakang, dan dia filternya udah jadi satu. Ya. Jadi ini jadi satu semua nih, karbon, HEPA filter 13, sama antibakteri. 3 filter jadi satu, ya jadi satu tempat. Terus dia juga ada lampunya, lampu UV maksud saya. Nah, ini kenapa saya bilang jelek, bukan jelek, kurang bagus, karena lampu UV-nya itu dari atas kelihatan bahaya. Jadi saya nggak pernah nyalain untuk lampu UV-nya. Tapi untuk filterisasinya sudah bagus banget. Untuk harga sekitar 1 juta atau 900 gitu ya, dengan mendapatkan HEPA filter 13, karbon sama ini, itu sudah wow sekali. Oh iya, dan juga di sini juga ada sensornya loh. Ada sensor udara, sensor debunya juga. Sama kayak ini, merah, kuning, hijau gitu. Dan ada suhu, bisa tahu suhu. Untuk ukuran air purifier 900.000, itu not bad menurut saya. Bagus, kualitasnya pun plastiknya juga bagus. Ini worth to buy banget lah ini si City Home ini. Bagus menurut saya ya, karena fiturnya lengkap sekali. Tuh. Yang penting kan filternya dia sudah HEPA 13, ada karbonnya, ada antibakteri, ada UV-nya gitu. Lalu ada sensor PM25, lalu ada suhu. Walaupun UV-nya masih nggak terlalu bagus ya, tapi bisalah ditutupin kalau emang mau banget gitu dinyalain. Tapi oke, dan ada remote-nya. Jadi kalau ditutup seperti ini. Nah, ini yang besar-besar. Yang kecil-kecil, saya juga punya nih, yang tadi saya sudah bilang, Bimola gitu ya. Terus ini ada satu lagi yang portable juga, dia itu buat dikalungin gitu ya. Terus habis itu bisa buat ke masker atau langsung aja dihembuskan. Dia juga ada filternya juga di sini. Saya juga susah nih bukanya nih. Tapi prinsipnya dia juga ada filternya. Sama, filternya HEPA juga. Nah, cuman yang saya nggak tahu adalah dia sudah HEPA 13 apa belum. Saya belum ngecek nih sebenarnya dia. Saya rasa sih dia nggak klaim ya. HEPA-nya HEPA berapa. Saya rasa saya nggak tahu dia nggak ngeklaim gitu. Tapi prinsipnya sama. Ini kipas, ini filter masuk udara di filter dulu baru dihembuskan ke atas. Ini bisa tahan baterai itu 5 jaman lah. Gitu. Prinsipnya sama nih. Nah, yang terakhir juga ini juga LG Puricare generasi kedua.
saya ada link khusus untuk membahas mengenai ini. Ini pun juga ada HEPA filternya. Jadi kalau misalnya ini dibuka gitu, nah ini ada HEPA filternya di sini nih. Kecil dia. Mana tuh? Nah, nih HEPA filternya. Prinsipnya sama juga dia. Udara masuk, di filter sama HEPA, terus udara masuk ke hidung, keluar ke hidung gitu. Jadi cukup lengkap sekali filternya ini. Nah, pertanyaan terakhir adalah sebenarnya untuk membeli air purifier itu kita mesti fokus kemana sih? Dengan saya sudah mencoba hampir semua air purifier. Pertama adalah untuk kondisi saat ini cari HEPA filter 13. Kalau Anda cari air purifier, pastikan bahwa itu sudah HEPA 13, HEPA filter 13. Lalu yang kedua, pastikan clean air delivery rate-nya tinggi. Clean air delivery rate itu kekuatan kipasnya, gitu ya. Karena kalau kipas angin, yang tadi saya katakan itu, kalau misalnya kipas angin biasa, sebenarnya bisa kipas angin biasa dikasih filter di depan gitu, udah jadi air purifier. Masalahnya adalah kekuatan kipasnya ini nggak bagus. Dia hembusannya itu nggak sekuat air purifier yang beneran. Artinya, kalau misalnya shadernya itu jelek, kecil, maka jadi batuk nih gara-gara debu. Maka udaranya itu circulate-nya nggak tinggi. Jadi carilah clean air delivery rate-nya itu minimal 450 dia. Lalu bentuk filter. Kalau misalnya di ruang tamu, di ruangan yang cukup besar, lebih baik cari bentuk filter yang air purifier yang besar. Tapi kalau misalnya untuk mobil gitu ya, kan nggak mungkin pakai yang besar. Cukup yang seperti ini. Tapi untuk mobil jangan terlalu yang kecil seperti ini juga, karena jelek. Ya, jadi cari yang agak besar gitu. Lalu posisi filter. Saya suka dengan posisi filter yang bundar seperti ini dibanding sama yang kotak. Karena kalau bundar, ini tadi bundar ya, itu udaranya bisa masuknya bisa banyak. Dan yang terakhir adalah mengenai model. Ya, itu model dan terserah Anda. Dan juga ada feature-nya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah pastikan bahwa dia sudah HEPA 13 dan minimal ada karbonnya kalau bisa. Jadi menurut saya itu sih beberapa tipe air purifier yang saya miliki dan review kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.